Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Selamat datang di bacaan harian, ini hari Jumat. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, kita lihat astrologi chartnya hari ini, bulan pukul 12 hari ini sampai ke 8 derajat 17 menit di Taurus. Ya, sini di Taurus. Dan dia membuat square dengan Saturnus. Saturnus sedang punya Grand Trine dengan Lilith dan Mars. Tapi kalau kita memperlebar sedikit range dari derajatnya, dia juga membuat Grand Trine dengan North Node dan Matahari. Tapi utamanya yang paling dekat derajatnya adalah dengan Lilith dan Mars. Jadi mulai dari bulan square dengan Saturnus. Kita lagi nggak oke banget sama orang yang harusnya bijaksana yang ngasih aturan ke kita. Tapi bukan penguasa, hanya orang yang biasanya kalau ngomong itu seharusnya itu bijaksana, memperhatikan semua orang, sangat welas asih, semua yang kebaikan lah kita lihatnya di situ. Walaupun dia juga termasuk orang yang sangat berdisiplin tinggi. Saturnus tuh begitu. Kita lagi nggak oke. Kenapa kita nggak oke? Karena dia orang yang harusnya ngasih nasihat bagus itu either nggak sesuai sama norma, halo gitu ya, atau dia sangat agresif ke kita ngomongnya, nggak jelas gitu. Kenapa sih dia harus nyakitin orang? Kenapa sih dia harus gitu loh. I-nya tuh saya nggak ingin aja ngomong gitu ya, tapi dia menggambarkan hal yang mungkin ada kaitannya sama seksualitas dan lain sebagainya. So be careful. Mungkin buat teman-teman yang berada di kantor, di tempat yang seharusnya mendapatkan perlakuan sangat terhormat dari semua orang, dan kita semua sebagai individu pantas mendapatkan perlakuan yang sangat terhormat dari orang. Tiba-tiba orang yang relatif sudah umur gitu ya, mendekati dan do something really inappropriate ya, ini ada kemungkinan terjadi hari ini kalau penggambarannya. Mudah-mudahan tidak. Dan kalau misalnya ini terjadi dan tidak kepada kita tetapi pada orang lain, kita perlu meyakinkan diri bahwa kita termasuk agen perubahan yang mengedepankan respect buat setiap individu yang ada di bumi ini, laki, perempuan, warna kulit, muda, tua, semua mendapatkan hak yang sama, termasuk kalau dia punya kekhususan ya, dia mungkin butuh bantuan, termasuk kalau dia tidak mengerti, bahkan dia tidak mengerti bahwa dia sedang diperlakukan tidak pantas. Itu juga kita punya kewajiban untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan, karena dia juga manusia seperti kita, dan setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik. Dan kalau informasinya itu udah ada di depan mata kita, kita ngelihat, kita dengar, itu termasuk bagian dari keyakinan kita akan yang namanya nasib, fate. Itu informasi tidak datang dengan percuma. Itu bukan sesuatu yang untuk kita pelengoskan. Itu aja. Sorry kenapa saya jadi kenapa jadi begitu. Iya, dan ini Merkurius di Libra yang square dengan Pluto itu juga mengatakan bahwa kalaupun kita ingin menyampaikan bahwa ini nggak pantas, itu sukar sekali untuk disampaikan, karena kebiasaannya itu mengajak kita untuk pura-pura nggak lihat, merem aja, kayak gitu. Wow, kenapa ke situ ya? Saya juga baru lihat ya, artinya saya nggak punya skrip sama sekali, tapi yang jelas kalau Lenormand ini yang di tengah adalah gambar tikus, exactly kan? Kita melihat kebusukan di depan kita yang seharusnya di kiri,
itu celurit, harusnya nggak begitu. Harusnya itu tidak termasuk bagian dari menu gitu ya, tidak termasuk bagian dari kebiasaan, tidak termasuk karakter yang ada di dalam daftar keseharusan dari seorang yang sudah senior, apalagi dia harusnya memberi contoh baik gitu ya, tapi yang terlihat adalah busuk. Wah, saya sangat emosional, minta maaf ya. Tapi itulah emosi yang keluar nggak sengaja tuh itu. Sungguh saya tidak ingin mengeluarkan emosi ini. Yang kita lihat ke depan adalah ikan, ya. Jadi prosperity. Prosperity itu kan tidak hanya dalam hal kekayaan materi, tapi juga batin, bahwa kita tuh punya nuansa kekayaan batin. Kita tahu kita tahu sesuatu salah kalau memang salah. We know it's wrong when it's wrong. We know it's right when it's right, ya. Isn't that gift ya, sampai kita punya otomatis di kepala kita yang langsung bisa ngasih tahu, oh itu salah. Nggak harus pakai pikir panjang, kita tahu yang salah ya salah, titik. Yang salah ya salah, nggak bisa dibenarkan. Kita bisa mencari pembenaran, tapi kalau itu sudah menyangkut harkat dan martabat manusia, maka yaitu salah ya salah, titik. Zero tolerance. Iya, itu istilahnya zero tolerance. Oke, di sini courage ya yang keluar, jumping kartunya. Kayaknya memang kita harus berani. Card reminds you that you do have the courage to make this change. Jadi kita punya kekuatan itu untuk membuat perubahan, bahwa tidak bisa mentang-mentang dia bargaining powernya lebih tinggi. Kalau ngomong semua orang biasanya dengerin dia, tapi kalau dia berbuat salah kan lebih sukar buat kita ngelawan. But somehow kita punya keyakinan bahwa jika dia memang melakukan kesalahan, that's what he or she did. Ini sister of the season. Ya kalau saya melihat ini ya, tadinya saya ngelihat ke bawahnya ya, cycle of growth, tapi enggak, kalau saya ngelihat sisternya. Jadi kalau memang kita melihat ada ketidakadilan di depan, itu sisterhood kita seperti terpanggil. Sisterhood tidak selalu perempuan-perempuan ya, brotherhood, sisterhood, apapun itu, karena bahasa Inggris membedakan laki dan perempuan. Kalau bahasa Indonesianya kan persaudaraan. Persaudaraan doesn't matter dia laki atau perempuan. Kalau ada teman kita yang mengalami perlakuan tidak adil, di mana rasa persaudaraan kita tempatkan di dalam diri kita, di dalam hati nurani kita. The High Lady of Love on Compassion. Reference itu adalah yang kita pakai untuk aturan, ya, kindness, consideration. Kita merasakan, dan persaudaraan itu sangat kental hari ini ya. The Lady of the Gift, generosity, receiving, withholding. Ally, cooperator, iya. Jadi withholding itu mempertahankan posisi kita, keberpihakan kita. Kayaknya udah mulai clear ya kemana arah dari tema hari ini. Let's see di 4 kartu tarotnya. Saya sampai tertegun gitu ya, tapi bener, saya nggak lihat ke belakang tulisannya, tapi dari penggambarannya aja so clear ya, bahwa apapun yang kita lihat itu membuat hati kita patah. Itu adalah pedang ketiga yang tidak seharusnya ada di situ. Ya, seharusnya tidak ada di situ, somehow ada di situ dan menancap di satu tempat. Dan di sini karena tantangan, Nine of Pentacles ini mungkin adalah penggambaran dari orang yang seenaknya sendiri. Nine of Pentacles di sini penggambaran dari orang yang punya duit ya, seenaknya sendiri, karena dia tantangan. Kalau positif kan adalah kita menjadi diri kita sendiri, being happy, I don't care about anything, only kesejahteraan diri saya, tetapi saya tidak mengganggu orang lain. Tetapi karena posisinya dia di tantangan adalah kita mengikut sertakan orang lain dalam lingkup di mana kita menjadi happy dengan diri kita. Kita happy aja kita memperlakukan orang lain itu tidak senonoh gitu misalnya ya. Ya, itu penggambarannya, karena dia letaknya di tantangan ya. Ini tantangan ya, posisinya ya, challenge ya. Nah,
Dan sarannya adalah the devil terbalik. Ya nggak bisa begitu dong. Itu namanya setan kalau melakukan hal tersebut. Sorry ya, saya nggak tahu kenapa emosinya naik ya, jadi sampai kata-kata kayak gitu keluar. Dan itu nggak bisa dibiarkan, dia harus dibalik. Harus dibalik. Jangan dibiarkan sesuatu yang buruk menjadi kebiasaan dan membuat itu seolah-olah normal saja, biasa-biasa. Enggak, tapi memang kalau kita lihat kanannya page of wands terbalik, kemungkinan besar kebanyakan dari kita walaupun melihat, walaupun kita bisa mengatakan sesuatu, kita tidak akan berbuat apa-apa. I'm sorry to say that, artinya di cerita ini walaupun sarannya adalah ini tidak boleh, tapi kebanyakan orang akan tetap melakukan hal yang sama, pakai pendekatan 3 monyet, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. I think so. And it's okay, karena apapun semua itu kan ujiannya kita mau ngambil atau tidak sekarang kan terserah kita. You have no ending, you have no beginning, you just are forever and never. Jadi ini salah satu saat dimana kita dapat soal tersebut ya, kalau ini adalah ujian hidup, kita mungkin belum mampu melakukan sesuatu pada saat ini, tapi satu saat kita akan paham bahwa pengalaman ini akan memberi basis buat kita besok lebih paham apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi sering kita melihat ada ketidakadilan dan kita masih terlalu kecil untuk mampu melakukan sesuatu terhadap itu. Kita tuh seperti dikasih basis ya di kepala kita, mengerti rasanya sakit melihat hal tersebut tanpa bisa melakukan sesuatu. Satu saat ketika kita sudah punya power untuk membuat perubahan, itu akan menjadi dasar yang kuat buat kita membuat perubahan. Ya, kalimatnya diulang lagi, tapi ya memang begitu maksudnya. Jadi kayak kita duduk di kelas 2 SD, dapat soal matematika buat kelas 5 SD, kita somehow karena we are so smart ya, makanya guru kita nyoba untuk siapa tahu kita bisa. Dalam hati kita sebenarnya bisa, it's just too difficult aja, dan kita nggak kepengen show off gitu ya, bahwa mungkin caranya begini, tapi anyway kalau sampai bisa mengerjakan secara tuntas persoalan tersebut ya, soal matematika kelas 5, saya tetap harus belajar, which is why should I gitu ya. Saya mendingan main, saya anak kelas 2 SD kan. Jadi biarnya kakak aja ngerjain, dah selesai. Tapi begitu katakanlah tadi kan kelas 2 masuk ke kelas 4 dan kita memang punya gift ya. Punya gift. Kebanyakan orang belum bisa melakukan sesuatu terhadap itu. Kelas 4 kita dapat soal itu dan kita melakukan hal tersebut, dan kita menjadi contoh buat banyak orang bagaimana cara melakukan yang benar, karena yang benar itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah kelas 5, which is pada saat kelas 4 kita tetap lebih muda, kita tetap pioneernya dari upaya untuk membuat perubahan tersebut. Oke? Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.